Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah SWT dan para pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali duduk bersama dalam rangka melanjutkan pembahasan kita tafsir juz 29, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan surah Al-Muzammil, dan ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah SWT, dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kalau bukan karena nikmat, karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak akan mungkin bisa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita akan mengulas kembali sedikit dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan surah Al-Muzammil. Kita mulai kembali dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat mushafnya. Kita mulai kembali dari ayat yang pertama. Ya ayyuhal muzammil. Allah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang al-muzammil, orang yang berselimut. Ya. Allah SWT berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut. Ya, beliau tidur berselimut. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa tidur ya berselimut, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memanggil beliau. Dan sebenarnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi SAW merasa ketakutan dan gemetar. Beliau turun dari gua Hira. Ya, pulang menemui istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Seraya beliau berkata, zammiluni zammiluni. Ya. Selimuti aku, selimuti aku. Ya. Jadi al-muzammil orang yang berselimut. Dan dalam hadis-hadis juga disebutkan Nabi SAW ya tidur berselimut. Jadi ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad SAW dan beliau sedang dalam keadaan apa? Tidur berselimut. Dan sudah kita jelaskan juga bahwa Allah SWT memanggil beliau, Nabi kita Muhammad SAW, Al-Muzammil, orang yang berselimut. Ya. Tidak memanggil beliau, wahai Nabi. Ya. Tapi memanggil beliau dengan, wahai orang yang berselimut. Ini adalah Al-Mulatafah. Ya. Al-Mulatafah, yaitu kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebiasaan orang-orang Arab, kalau mereka ingin berlemah lembut kepada seseorang, kebiasaan mereka memanggil orang tersebut dengan menyebut kondisi yang sedang dialami oleh orang tersebut. Seperti kisahnya Ali bin Abi Thalib, yang Rasulullah SAW mendapati beliau sedang tidur di masjid, ya. Dan tubuh beliau didapati dalam keadaan apa? Dipenuhi
pasir. Ya. Ceritanya Ali bin Abi Thalib sedang ada masalah rumah tangga dengan istri beliau siapa? Fatimah. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib ya mengasingkan dirinya ke masjid, ya menenangkan dirinya ke masjid. Tidur di masjid sehingga tubuh beliau dipenuhi oleh pasir. Maka ketika Rasulullah SAW mendapati Ali bin Abi Thalib dalam kondisi demikian, maka beliau memanggilnya dengan sebutan Abu Turab. Ya, Abu Turab. Qum ya Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab. Ya. Orang yang dalam kondisinya dipenuhi oleh pasir. Ya, Rasulullah SAW memanggil siapa? Ali bin Abi Thalib. Demikian juga tentang sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dipanggil oleh Rasulullah SAW, Qum ya Nauman. Bangunlah wahai orang yang sedang tidur. Nah. Dan kembali kepada ayat ini bahwa Allah SWT memanggil beliau Nabi kita Muhammad SAW yang sedang tidur berselimut dengan panggilan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Dan Allah SWT ingin memerintahkan Nabi SAW dengan perintah yang berat. Perintah apa itu, Bu? Wajibnya salat malam. Ya. Dulu di awal-awal dakwah Nabi SAW, salat malam itu hukumnya apa? Wajib. Maka Allah SWT memanggil beliau dengan kelembutan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah. Untuk apa? Untuk salat pada malam hari. Illa qalila. Kecuali sebagian kecil tidak salat. Kecuali sebagian kecil dari malam tidak salat. Jadi pertama kali Rasulullah SAW itu diperintahkan bangunlah untuk salat yang lama. Salat yang lama. Malam beliau diisi dengan salat yang panjang. Hanya sedikit waktunya untuk tidak salat malam. Salat malamnya cukup lama. Ya. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Salat malamlah nisfahu, separuhnya, yakni separuh malam. Selama separuh malam. Kalau dari Isya sampai ke subuh itu 9 jam, berarti separuhnya berapa? 4,5 jam. Kalau di awal tadi qumil laila illa qalila, 9 jam dikurangi sedikit. Berarti berapa itu? 7 atau 8 jam untuk sholat. Nisfahu, separuhnya, 4,5 jam. Aw yanqus minhu qalila, atau dikurangi sedikit dari separuhnya, 4,5 jam. Kurang dari itu berarti 4 jam sholatnya, atau 3,5 jam sholatnya, atau 3 jam sholatnya. Aw zid alaihi, atau tambahkan dari separuhnya, 4,5 jam tadi. Kalau 9 jam dibagi 2, 4,5 jam. Aw zid alaihi, atau tambahkan sedikit dari separuhnya, berarti 5 jam atau 6 jam. Bayangkan betapa lamanya sholat Rasulullah SAW. Paling sedikit berapa tadi perintahnya? 3 jam. Ya. Bahkan hampir 9 jam atau 8 jam. Subhanallah. Jadi sholatlah semalam suntuk kecuali sedikit. Ya, itu di awalnya. Jadi ayat ini merupakan dalil di awal dakwah Nabi SAW diperintahkannya salat malam. Dulu awalnya salat malam itu hukumnya apa? Wajib. Nah. Dan sebagian ulama menyebutkan surat ini dengan istilahkan dengan zadud da'iyah, bekal seorang dai. Karena ayat-ayat ini turun di awal dakwah Nabi SAW. Kenapa Rasulullah SAW diperintahkan untuk salat malam hari? Karena inilah yang menjadi bekal untuk mencas iman, untuk menguatkan jiwa, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi keesokan harinya beliau akan kembali beraktivitas, beliau akan kembali berdakwah, akan menghadapi berbagai tantangan, akan menghadapi berbagai permasalahan.
Ya, akan menghadapi berbagai cobaan, gangguan. Jadi di malam hari dikuatkan lagi untuk memulihkan kembali imannya di malam hari. Oleh karenanya Allah SWT merintahkan Rasulullah SAW untuk sholat dengan sholat yang lama. Untuk mencas iman beliau butuh waktu yang lama. Agar di siang hari beliau lebih mudah untuk berbagai permasalahan tersebut beliau hadapi. Demikian juga kita. Ini tidak khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW saja, tidak. Tapi kita juga butuh untuk kita cas iman kita. Karena besok siang kita akan menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Ya, demikian juga ibu-ibu. Ya, siang hari ini berbagai permasalahan, berbagai aktivitas, ya, merasakan kepenatan hidup di siang hari, di malam hari, dicas iman kita, dikuatkan. Siapa yang menguatkan kita? Allah. Allah yang menciptakan kita. Ya. Allah yang akan menguatkan kita. Allah yang akan memudahkan segala urusan kita. Maka di malam hari kita salat meminta kepada Allah SWT kembali untuk menguatkan iman. Maka orang yang ingin dimudahkan urusannya oleh Allah SWT, luangkanlah waktunya untuk bangun malam bermunajat kepada Rabb-Nya. Kemudian berdasarkan ayat ini juga, yani qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaih. Sebagian para ulama berdalil bahwasanya yang menjadi patokan seseorang dalam salat malam bukanlah jumlah rakaat, melainkan apa? Berapa lamanya salat malam. Kalau jumlah rakaat sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sepakat para ulama boleh lebih dari 11 rakaat. Ya. Inilah prakteknya para sahabat, prakteknya juga para tabi'in. Ya, prakteknya para tabi'in. Demikian juga imam mazhab yang 4. Ya, demikian juga sabda Nabi SAW, bahwa salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud tidur hingga pertengahan malam. Wa yaqumu sulusahu. Kemudian salat pada sepertiga malam. Wa yanamu sulusahu. Kemudian tidur kembali pada seperenam akhir malam. Jadi tengah malam bangun, kemudian salat, ya, sepertiga malam. Ya, sekitar salat sekitar 3 jam. Kemudian setelah itu tidur lagi. Ya. Jadi menunjukkan bahwa salat malam itu adalah durasinya, berapapun rakaatnya. Jadi untuk mencapai salat malam yang lama ini, itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Masih ingat, Bu? Bagaimana caranya yang pertama? Rakaatnya dipersedikit. Tetapi lamanya, berdirinya dilamakan. Contoh seperti Nabi kita Muhammad SAW, salat 11 rakaat. Tapi berdirinya lama. Cara yang kedua, berdirinya tidak lama. Pada masing-masing rakaat tidak lama berdirinya, tapi jumlah rakaatnya diperbanyak. Sudah kita sebutkan contohnya ya. Di zaman sahabat ya sampai 23 rakaat. Di zaman tabi'in ya, seperti Sa'id bin Zubair yang salat sampai 28 rakaat. Ya, di zaman Imam Syafi'i di Makkah berapa rakaat? 23 rakaat. Di Madinah 39 rakaat. Demikian juga di zaman Imam Malik. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kembali kepada kita masing-masing. Ya. Bisa kita lama sholatnya berdiri, ya, dalam waktu yang lama, silahkan.
Atau tidak mampu untuk lama berdiri, jumlah rakaatnya yang diperbanyak. Sekali lagi yang terpenting apa? Lama sholatnya. Lama sholatnya atau lama istirahatnya, Bu? Lama sholatnya. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Membaca dengan perlahan dan dengan tadabbur. Itu tartil. Membaca dengan perlahan dan dengan tadabbur. Jadi baca Al-Quran dengan tartil, tidak terburu-buru. Supaya apa? Supaya mudah memahami makna Al-Quran yang kita baca. Jadi membaca perlahan akan memudahkan seseorang untuk mentadaburi apa yang dibacanya. Ya, kalau ada orang yang sholat 23 rakaat, tarawih 7 menit, apa mungkin, Bu, bisa memahami apa yang dibaca? Ya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was-sahar. Betapa banyak orang yang sholat malam, dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya tersebut, melainkan hanya capek dan ya habis waktu malam untuk sholat, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Al-Imam Mujahid mengatakan, ahabbun nasi fil qiraati ila Allahi a'qaluhum anhu. Orang yang paling dicintai Allah dalam baca Al-Quran adalah yang paling mengerti apa yang dia baca. Orang yang paling dicintai oleh Allah dalam baca Al-Quran siapa, Bu? Orang yang paling paham dengan apa yang dia baca. Mengerti dia apa yang dibacanya tersebut. Inilah makna dari tartil, ya, tartil. Dibaca perlahan, ditadabburi. Di antara cara supaya seseorang bisa mentadaburi Al-Quran adalah membacanya dengan pelan-pelan. Maka tartil itu mengandung dua makna, yakni memahami apa yang dibaca, kemudian membacanya, yakni membaca Al-Quran dengan tajwid yang indah. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Enak dengarnya. Ya. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Sabda Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan bacaan Al-Quran. Maksudnya adalah melantunkan Al-Quran dengan baik. Ya. Nabi SAW ketika mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah memujinya dengan mengatakan, laqad utiya hadza mizmar min mazamir ali Dawud. Sungguhnya orang ini, yakni Abu Musa al-Ash'ari, Allah telah memberinya anugerah berupa suara yang indah seperti suara keluarga Daud. Maka kembali bahwa siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan tartil, maka dia berusaha membaca dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, dengan suara yang indah, ya, disertai dengan tajwid yang benar. Ya, kemudian yang paling penting di sini adalah mentadabburinya. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, inilah yang akan meninggikan derajatnya, akan menaikkan dirinya derajat demi derajat di surga kelak. Membaca Al-Quran dengan tartil. Orang yang suka membaca Al-Quran dengan tartil di dunia, sehingga dia dikatakan sebagai sahibul Quran. Karena begitu seringnya dia berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga dikatakan sebagai sahibul Quran, maka di akhirat kelak, ketika dia berada di derajat surga yang paling bawah, dia akan diperintahkan untuk membaca Al-Quran secara tartil sebagaimana yang dia baca di dunia. Maka dia akan membacanya
Terus dia akan naik ke derajat surga yang lebih tinggi. Jadi bukan membaca Al-Quran itu dengan cepat supaya cepat khatamnya. Karena Al-Quran diturunkan untuk apa? Ditadabburi dan diamalkan. Ya, Fudail bin Iyad mengatakan, "Innama nazala Al-Qur'anu liyu'mala bih. Fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala." Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Liyu'mala bih, untuk diamalkan. Akan tetapi manusia menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan. Jadi hanya sebatas membacanya. Tidak sampai pada tingkatan apa? Mengamalkannya. Maka untuk bisa mengamalkan Al-Quran, maka harus dibaca terlebih dahulu. Kemudian memahaminya, baru bisa mengamalkannya. Maka ibu-ibu, baca terjemah Al-Quran, ya, baca tafsir, ya, di rumah membaca tafsir sendiri, ya. Ada kajian tafsir bisa dihadiri. Inilah yang akan menambah iman. Inilah yang akan menambah iman. Ya, kita memahami Al-Quran. Memahami apa yang kita baca. Jadi ibu-ibu dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, sembari kita semangat membaca Al-Quran, jangan lupa kita luangkan waktu kita untuk membaca terjemah. Tidak hanya terjemahnya saja, juga kita membaca tafsir Al-Quran. Inilah yang akan menambah iman kita. Dan ketika kita salat, ini juga akan membantu kita untuk bisa khusyuk dalam salat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Al-Muzammil ayat yang kelima, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Apa yang dimaksud perkataan yang berat? Al-Quran. Ya. Yang dimaksud dengan qawlan thaqila ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan Al-Quran itu sebagai qawlan thaqila? Perkataan yang berat. Kenapa? Karena memang Al-Quran kalau diturunkan memang sungguh sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu bercucuran keringat beliau. Ya. Padahal sedang musim dingin. Tapi ketika turun wahyu, sampai bercucuran keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sungguh berat ketika Al-Quran itu diturunkan. Dan pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan bahwa ketika wahyu turun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas unta, sampai unta tersebut bagaimana? Langsung duduk. Ya. Leher unta tersebut menempel ke tanah, tidak bergerak. Zaid bin Sabit ketika wahyu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Rasulullah SAW sedang bersandar kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Zaid bin Sabit yang sedang disandari oleh Nabi SAW merasa sangat berat dengan sandaran Nabi tersebut. Ketika wahyu turun. Ini yang pertama, bahwa memang Al-Quran itu ketika diturunkan itu sungguh sangat berat. Ini yang pertama. Dan pendapat yang terkuat, yang dimaksud dengan qawlan thaqila, perkataan yang berat, maksudnya adalah Al-Quran itu berat karena kandungannya yang sangat dalam. Maksud dari Al-Quran itu berat adalah apa, Bu? Kandungannya yang sangat dalam. Dan syariat Allah juga berat dalam pertanggungjawabannya.
Yang pertama adalah yang berat, kandungannya yang sangat dalam. Dan syariat Allah juga berat dalam pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, untuk kita semuanya, kita berhati-hati dalam berbicara dalam masalah agama. Tidak asal bunyi, tidak asal berbicara, tidak asal berpendapat, tidak asal berkomentar. Ya. Karena Imam Malik ketika ditanyakan sampai 100 pertanyaan, beliau hanya menjawab beberapa pertanyaan. Sampai ada orang yang bertanya dan tidak dijawab oleh Imam Malik, ya, dia merasa heran dan mengatakan, mas'alatun khafifah sahlah. Karena penanya merasa bahwa Imam Malik bisa menjawabnya, tapi Imam Malik tidak menjawabnya. Maka penanya mengatakan, masalah tersebut ringan dan mudah. Imam Malik menjawab, laisa fil ilmi syai'un khafif. Tidak ada ilmu agama atau masalah agama itu yang ringan. Tidakkah engkau mendengar? Kemudian Imam Malik membacakan firman Allah SWT, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ayat yang sedang kita pelajari. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Kemudian kata Imam Malik, fal ilmu kulluhu thaqil. Semua ilmu adalah berat. Wa khasatan ma yus'alu anhu yaumal qiyamah. Khususnya yang akan ditanya pada hari kiamat. Maka maksud Al-Quran itu berat adalah kandungannya dalam dan berat pertanggungjawabannya. Kemudian, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh, nashi'atal lail, bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa. Dan bacaan pada waktu itu, ini pada waktu malam hari, lebih berkesan. Nasyiatul lail adalah kondisi di mana seseorang bangun malam setelah tidur. Ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi nasyiatul lail itu adalah kondisi di mana seseorang ya bangun malam setelah dia tidur. Maksud dari ayat ini adalah bahwa bacaan Al-Quran di malam hari itu lebih berkesan, lebih mengena. Ya, lebih memberikan kesan yang sangat mendalam. Jadi di antara keutamaan membaca Al-Quran di malam hari adalah lebih mudah untuk ditadabburi. Karena selain memang kondisinya hening, ya tidak bising. Ya kalau siang hari mungkin ada gangguan suara-suara, ada kebisingan. Kalau di malam hari tenang. Dan untuk bisa mentadaburi Al-Quran, keutamaan ini lebih mudah untuk didapatkan ketika Al-Quran dibaca kapan? Di malam hari. Nah coba Bu. Kita baca Al-Quran, kita pahami, baca tafsirnya, kemudian kita hafalkan, kemudian bawa di dalam sholat. Bawa di dalam sholat. Bacakan di dalam sholat. Ya. Sambil menikmati masing-masing apa yang sedang kita baca tersebut. Ya, dengan mentadabburi apa yang sedang kita baca. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ini yang akan menguatkan jiwa kita. Inilah yang akan menjadikan begitu nikmatnya kita berasa
sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau ada yang satu rakaat bisa sholat dengan beberapa juz Al-Quran. Inilah yang akan menambah keimanan kita. Membaca Al-Quran di malam hari, terlebih lagi ketika sholat. Baca Al-Quran boleh kapan saja. Ya, baca Al-Quran boleh kapan saja. Terlebih lagi di malam hari. Terlebih lagi di saat sholat malam. Ustaz, tidak hafal Ustaz. Bagaimana? Boleh lihat mushaf. Boleh lihat Al-Quran. Boleh lihat mushaf. Ya. Ya, pada beberapa pertemuan yang lalu ada yang pernah bertanya ya kan? Salat sambil buka ya Al-Quran. Ya, boleh kita letakkan sesuatu Bu ya? Ya mungkin meja ada di samping kita atau kursi di samping kita ya. Atau ada punya Al-Quran yang mushaf yang besar taruh di hadapan kita. Silahkan sehingga tidak kita tidak disibukkan untuk membolak-balik Al-Quran. Ya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa membaca Al-Quran di malam hari memiliki keutamaan tersendiri. Ini dalilnya yang sedang kita pelajari ini. Kemudian Nabi kita juga Muhammad SAW pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat untuk hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, "Ya Rabb, aku telah mencegahnya dari makan. Dan aku juga mencegahnya dari syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fi, izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Syafaat kepada siapa? Untuk orang yang berpuasa. Demikian juga ke Al-Quran. Wahai Rabb, mana'tuhun nauma bil lail. Al-Quran akan berkata, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Tidur di malam hari. Berarti ini menunjukkan apa Bu? Baca Al-Quran memiliki keutamaan tersendiri kapan Bu? Di malam hari. Fasyafi'ni fi, izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Jadi dua hal ini Bu, kalau bisa kita jaga, puasa-puasa sunnah. Dan yang satu lagi apa Bu? Perbanyak interaksi kita membaca Al-Quran. Ya, membaca tafsir, mentadaburi Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran dengan memahami apa yang kita baca, bawa di dalam salat. Maka insyaallah ta'ala semoga dua hal ini akan menjadi syafaat pada hari kiamat kelak. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya pada malam hari engkau memiliki waktu yang panjang. Apa makna sabhan tawila? Waktu yang panjang. Ada yang menafsirkan bahwa Nabi memiliki waktu yang panjang di siang hari untuk menyelesaikan hajat-hajat beliau. Termasuk juga untuk berdakwah. Sehingga malam hari adalah waktu untuk Allah. Kalau siang hari, waktu beliau untuk apa Bu? Lebih banyak untuk berdakwah, untuk menunaikan hajat-hajat beliau. Dan di malam hari adalah lebih banyak waktu untuk salat malam.
Apa yang dimaksud dengan sabhan tawila? Bahwasanya di siang hari itu memiliki waktu yang panjang. Ada juga yang menafsirkan bahwa Nabi memiliki waktu di siang hari untuk tidur. Setelah di malam hari beliau banyak waktunya di malam hari untuk sholat malam. Jadi siang memiliki waktu yang panjang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ya. Untuk memenuhi segala hajat. Adapun di malam hari kita bisa luangkan atau kita sisihkan waktu kita untuk berkhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita di malam hari. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-8. Wadhkur isma rabbik, dan sebutlah nama Rabbmu. Di antara tafsirannya adalah berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah. Wadhkur isma rabbik, dan sebutlah nama Rabbmu. Engkau salat dan berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang indah. Ada lagi yang menafsirkan bahwa maksudnya wadhkur isma rabbik, dan sebutlah nama Rabbmu, maksudnya adalah salatlah karena Allah. Artinya ikhlaslah dalam salat. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Apa yang dimaksud dengan tabattul? Tabattul itu adalah memutuskan segala hubungan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa tabattal ilaihi tabtila, maksudnya adalah memutuskan diri dari perkara-perkara lain yang dapat menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah. Putuskan diri dari perkara-perkara tersebut supaya bisa fokus, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Jadi hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam dengan konsentrasi, fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sedang salat malam, dia harus benar-benar memutuskan dirinya dari dunia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika siang hari kita sudah disibukkan dengan dunia, maka di malam hari putus hubungan itu semuanya, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan dunia bisa menyibukkan sehingga kita tidak fokus dalam salat kita, terutama di malam hari. Terlebih lagi di zaman sekarang ini, Bu, 24 jam kita bisa berinteraksi dengan media sosial. Maka kalau mau salat malam, handphonenya harus diamankan terlebih dahulu. Ya, ini memang fitnah. Ya, Anda sendiri pernah melihat hal ini. Jadi ada orang yang sesudah adzan menunggu sholat isya. Ya, kalau tidak salah sholat isya waktu itu kita yang sedang sholat sunnah, sholat qabliyah, merasa terganggu. Ada suara-suara bunyi-bunyi di belakang. Ini biasanya anak-anak ini yang megang HP ini. Setelah sholat qabliyah, lihat ke belakang, ternyata yang megang itu bukan anak-anak. Tahu siapa, Bu? Bapak-bapak megang HP.
Ini tidak mau kalah juga bapak-bapak yang dari anaknya nampaknya nih. Sudah iqamah masih juga konsentrasi. Fokus ke HP-nya. Nampaknya nggak lepas dari tatapan matanya itu HP-nya itu. Udah mau takbir baru selesai. Ya, artinya baru dia simpan HP-nya tersebut. Luar biasa. Ya. Mungkin ibu-ibu juga mengalami hal ini atau tidak, Bu? Mengalami yang mana nih, Bu? Mengalami yang bacaannya HP-nya atau yang sudah terganggu nih, Bu? Ketika bulan Ramadan sebelum tarawih, baca WA. Setelah salat tarawih, baca WA. Mau salat tahajud, baca WA. Setelah salam, baca WA. Kapan selesainya? Ini bagaimana mau fokus dengan Allah? Itu baru WA, Bu ya. Belum FB-nya. Belum yang lainnya. Jadi kalau betul-betul kita ingin merasakan manisnya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa tabattal ilaihi tabtila. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi. Segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita, amankan terlebih dahulu. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Al-Muzammil ayat yang ke-9, dialah Allah, Rabb timur dan barat. Allah lah yang memiliki timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah sebagai pelindung. Ini perintah untuk bertawakal kepada Allah. Fattakhidhu wakila, jadikanlah Allah sebagai pelindung. Perintah untuk bertawakal kepada Allah. Allah yang menciptakan alam semesta. Ia menguasai langit dan bumi. Timur dan barat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur segalanya. Allah di atas arash. Dan semua yang di bawah arash berada di bawah aturannya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Sampai daun yang jatuh. Setiap daun yang jatuh. Kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, bagaimana jatuhnya. Allah maha tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada daun yang jatuh melainkan Allah pasti mengetahuinya. Ala ya'lamu man khalaqa. Bukankah yang menciptakan tahu dengan apa yang diciptakan? Oleh karena Allah adalah penguasa alam semesta ini, maka fattakhidhu wakila. Bertawakallah kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada diri sendiri. Kita berikhtiar, kita berusaha, tapi hati kita bersandar kepada siapa? Allah. Betapa sering kita bersandar kepada sebab, tapi lupa kalau Allah lah yang menciptakan sebab dan mentakdirkan akibat atau hasilnya. Jadi maksud dari ayat ini, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, artinya adalah Allah lah yang mengatur segala urusan di timur maupun di barat. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kalau seseorang meyakini bahwa Allah yang mengatur segala urusan di alam semesta ini, maka tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana engkau telah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka tauhidkanlah Allah juga dalam masalah tawakal. Jadikanlah Allah sebagai pelindung. Fattakhidhu wakila. Jadikanlah dia sebagai pelindung. Bertawakallah kepadanya. Dan Allah SWT mengkhususkan penyebutan tawakal, karena tawakal ini adalah ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW
menyebutkan tentang keutamaan tawakal. Ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ciri utama mereka apa? Tawakal kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ibadah salat malam, membaca Al-Qur'an, dan ibadah hati yang sangat mulia. Tawakal hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan bertawakal kepadanya. Maka tatkala kita telah bertawakal kepada Allah, maka pasti hidup kita akan menjadi tenang. Di antara kalimat zikir pagi dan petang yang Allah ajarkan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Rabb yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Ya, Allah tidak butuh segala sesuatu. Allah berdiri sendiri. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Ya. Kita minta kepada Allah, perbaikilah segala urusanku. Segala urusan duniawi, ibadah, keluarga, anak-anak, pekerjaan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan aku pada diriku walaupun sekejap mata. Kenapa? Jangan kita bertawakal kepada diri kita. Kenapa? Karena kita lemah, kemampuan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, banyak hal yang tidak kita ketahui. Untuk saat ini, banyak hal yang tidak kita ketahui. Untuk waktu ini, banyak hal yang tidak kita ketahui. Apalagi masa lalu. Apalagi tentang masa depan. Banyak yang tidak kita ketahui. Anyway, di antara zikir pagi dan zikir petang, kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita jadikan Allah sebagai pelindung. Dan kita minta kepada Allah untuk memperbaiki segala urusan kita. Dan kita minta kepada Allah agar Allah jangan jadikan kita bersandar kepada diri kita. Tapi kita bersandar kepada siapa? Bersandar kepada Allah. Kita meminta pertolongan. Ya, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita tawakal kepada dunia atau manusia, maka sungguh kita telah menjadikan pegangan kita pada tempat yang sangat lemah dan rapuh. Kalau kita ingin memiliki pegangan yang kuat, maka bertawakallah kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dunia hanyalah sebab. Yang harus kita pasang pertama kali di hati kita adalah bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Dalam segala hal. Bahkan dalam beribadah, kita juga bertawakal kepada Allah SWT. Contohnya salat. Kita ingin salat kita khusyuk, tentu kita butuh pertolongan dari Allah. Kita minta tawakal kepada Allah. Agar kita bersandar kepada Allah. Dalam rangka mendapatkan kekhusyuan dalam salat. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Allah katakan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Penyayang, yang melihatmu salat. Allah kaitkan salat dengan apa, Bu? Tawakal. Allah perintahkan kita untuk bertawakal.
Jadi tawakal itu tidak hanya dalam perkara dunia saja, tapi juga termasuk perkara ibadah. Dan ini yang lebih penting, tawakal dalam masalah ibadah. Tawakal terkait dengan salat kita, tawakal terkait dengan puasa kita, umrah haji kita. Karena ibadah ini, tawakal ini adalah ibadah yang mulia, yang agung, sehingga kemudian Allah sebutkan secara khusus yang kita baca dalam setiap rakaat kita. Apa itu, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini tawakal, Bu. Kita mengakui bahwa Allah yang kita ibadahi dan kita mengakui bahwa hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Dalam semua aktivitas kita, Bu, jangan lepas dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita keluar rumah juga kita diingatkan untuk bertawakal dengan membaca apa, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Tidak hanya sekedar dengan lisan, Bu. Tawakal itu ibadah hati. Ketika kita membaca ini, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ada rasa di dalam hati kita, kita butuh kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di luar rumah. Apa yang kita dapatkan di luar rumah. Maka kita bertawakal kepada Allah. Kita minta pertolongan dari Allah. Kita minta perlindungan dari Allah. Kita mengakui, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah pemilik timur dan barat, maka jangan sampai kita bertawakal kepada selain Allah. Bertawakallah hanya kepada Allah, karena Allah lah yang mengurus seluruh alam semesta dan Allah lah yang menentukan segala keputusan. Inilah rangkaian nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menjalani roda kehidupan dakwah. Maka kita juga berusaha mengamalkan. Kita selalu bersandar kepada Allah. Jadikan hati kita connect dengan Allah. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, mudahkanlah urusan hamba. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Wahjurhum, dan tinggalkanlah mereka hajran jamila, dengan cara yang baik. Nabi kita Muhammad SAW dituduh sebagai dukun, penyihir, pendusta, orang yang keluar dari ajaran nenek moyangnya, pemutus silaturahim. Bila dikatakan sebagai orang yang gila. Maka Allah perintahkan kepada beliau untuk bersabar. Bersabar terhadap berbagai tuduhan dan cercaan orang-orang kafir. Bersabar dan bersikap acuh tak acuh, tidak usah pedulikan. Tidak usah ditanggapi, tidak usah direspon. Ya, tidak usah ditanggapi ucapan-ucapan mereka tersebut. Terus lanjutkan dakwah. Jangan pedulikan mereka. Wahjurhum hajran jamila. Kalau semuanya direspon, ya ucapan-ucapan tadi direspon, maka dakwah tidak akan bisa berjalan dengan baik.
dakwah akan terhambat. Kalau semua perkataan Abu Lahab direspon, kalau semua perkataan Abu Jahal ditanggapi, apa yang terjadi, Bu? Terhambat dakwah. Dan demikian juga, Bu, ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Kita semua adalah da'i. Ya, mengajak seseorang kepada Islam. Mengajak orang lain kepada yang hak. Kita semuanya adalah da'i. Yang harus kita pahami, Bu, pelajarannya adalah tidak semua orang yang menjelek-jelekkan kita atau menjatuhkan kita harus kita tanggapi. Tidak semuanya harus kita respon. Tidak semuanya harus kita komentari. Tidak semuanya harus kita beri tanggapan. Seharusnya kita bersikap tak acuh terhadap mereka. Tak usah diperdulikan. Karena orang yang suka menjatuhkan orang lain, itu pasti akan terus ada. Tidak ada selesai-selesainya. Tidak ada game overnya selama iblis masih hidup. Jangankan kita, Bu. Nabi adalah orang yang paling sempurna, paling lembut, paling berakhlak mulia, murah senyum, orangnya gagah, sangat cerdas. Itu pun banyak yang mencela. Apalagi siapa, Bu? Maka jangan bermimpi bahwa kita berdakwah memperjuangkan Islam tanpa ada musuh. Mustahil. Di antara cara menyikapi musuh tersebut adalah tidak memperdulikan perbuatan mereka terhadap kita. Namun, Bu, bukan berarti kita berdakwah hajar sana, hajar sini, bikin gaduh sana sini, sengaja cari musuh, tidak memperhatikan adab dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Berilmulah tentang cara berdakwah. Ketika mendapat cercaan dan rintangan saat berdakwah dengan hak, maka bagaimana, Bu? Bersabarlah. Abaikan mereka dengan baik. Tidak berhenti berdakwah. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. وَذَرْنِي, biarkanlah aku. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, biarkanlah aku bertindak terhadap al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Ulin na'mah, yang memiliki segala kenikmatan hidup. Wa mahilhum qalila, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Ulin na'mah, orang-orang yang memiliki segala kenikmatan hidup. Ya, ini maksudnya adalah kata Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, biarkanlah mereka yang di pembesar Quraisy, ya, seperti Abu Jahal, Al-Walid ibn al-Mughirah, orang-orang kaya di antara mereka, ya, yang mereka menyombongkan kedudukan mereka di Makkah. Biarkan mereka. Allah yang akan mengurus mereka. Ya. Serahkan urusan mereka kepada Allah. Teruslah berdakwah. Dan akhirnya memang, Bu, mereka meninggal dalam perang Badar. Setelah sekian lamanya Rasulullah SAW bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka meninggal dalam perang Badar. Maka, Ibu, tatkala kita disakiti oleh seseorang, serahkanlah urusannya kepada Allah. Allah punya cara untuk mengurusi orang-orang yang seperti itu. Ibu mau menyelesaikan dengan cara ibu atau dengan cara Allah?
Inna ladaina ankalan wa jahima. Sungguh di sisi kami, kata Allah, ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Ta'aman, ada makanan, dha ghussah. Ghussah itu artinya yang menyumbat di kerongkongan. Wa 'adzaban alima, dan azab yang pedih. Kapan itu terjadi? Yauma tarjuful ardu wal jibal. Pada hari kiamat. Ya, ini ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Dan menjadikan gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Jadi ayat ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka orang-orang Quraisy tidak mendapatkan azab di dunia, namun mereka pasti akan mendapatkan azab kapan? Di akhirat. Terkadang di antara kita sudah tidak kuat lagi, tidak tahan menghadapi orang-orang yang zalim. Mungkin sampai-sampai ada yang mengatakan, ya Allah, kapan orang itu mati? Ada nggak seperti itu, Bu? Tapi lihatlah sejarahnya, Bu. Fir'aun. Lama tidak hidupnya, Bu? Lama. Hidup dalam kezaliman dalam waktu yang lama. Ya. Tapi kezaliman Fir'aun hilang atau tidak? Hilang. Walaupun kezalimannya berlangsung lama, untuk menghilangkan kezaliman Fir'aun itu butuh waktu yang lama, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan betapa banyak orang yang zalim, Allah biarkan hidup tanpa azab. Kenapa, Bu? Karena Allah ingin membalas mereka di akhirat. Jika orang-orang zalim tidak mendapatkan azab di dunia, namun mereka pasti akan mendapatkan azab di akhirat. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Janganlah engkau mengira bahwa Allah akan lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu tashkhasu fihi al-absar. Pada waktu itu mata-mata terbelalak. Maka bukan berarti Allah tidak membalas perbuatan mereka di dunia, menunjukkan bahwa Allah lupa. Perbuatan mereka tersebut luput dari hisab Allah SWT, tidak. Akan tetapi Allah tunda hukuman bagi mereka hingga hari kiamat. Oleh karenanya, Bu, bukan menjadi syarat bahwa orang zalim itu harus gugur di dunia. Ya. Yang terpenting kita yang berdakwah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kezaliman tersebut. Jadi Allah SWT menangguhkan mereka untuk mendapatkan azab yang lebih berat di hari kiamat kelak. Allah sebutkan tadi, ya ini berupa apa? Belenggu-belenggu di neraka Jahannam. Dan makanan berduri yang makanan tersebut akan tersangkut di leher.
Ya. Bagaimana rasanya, Bu, kalau kita makan sesuatu kemudian nyangkut di leher, Bu, di tenggorokan kita? Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nyangkut ini bukan tulang ikan, Bu. Ya. Tapi ini adalah makanannya penduduk neraka. Kapan mereka akan diazab? Ketika hari kiamat telah tiba. Ketika gunung-gunung batu yang kokoh berguncang dan menjadi debu yang berterbangan. Maka saat itulah orang-orang yang mendustakan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, pada saat itulah mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah masuk waktu asar dan kita masih ada beberapa ayat yang belum kita bahas, kita cukupkan sampai di sini pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambah keimanan kita, dan kita terus mengulang-ulang apa yang telah kita pelajari. Ya, di rumah juga bisa kita juga membaca kitab tafsir, ya, untuk memperkuat pemahaman kita, dan kita bawakan ya di dalam salat kita, maka insyaallah taala ini akan menambah kekhusyuan kita dan akan menguatkan jiwa kita, ya, semakin kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.